Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam agenda yang sangat mulia, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berbarokah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Kita dipertemukan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak di surganya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu Quran surat An-Naba ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla itu sebuah sanggahan. Maksudnya mereka itu mempertanyakan tentang adanya hari kiamat, adanya hari pertemuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyangga mereka, kalla saya'lamun. Maka sekali-kali tidak, mereka itu nanti akan mengetahui bagaimana nanti ketika di akhirat kelak. Tsumma kalla saya'lamun. Dua kalimat yang mirip diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka sebuah penegasan bahwa suatu saat mereka itu akan bertemu yang namanya hari kiamat. Ini adalah takkid namanya. Takkid itu sebuah penegasan. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada pengulangan, maka ketika terjadi pengulangan, maka itu adalah sebuah takkid atau sebuah penegasan bahwa betul-betul nanti itu hari kiamat itu akan dipertemukan atau mereka akan bertemu dengan hari kiamat. Dalam sebuah bait syair Labid bin Rabi'ah, ala kulla syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahala zail. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu pasti akan lenyap. Wa kullu na'imin la mahala zail, dan setiap kenikmatan tanpa terkecuali pasti akan sirna. Suka tidak suka, kita akan meninggalkan dunia. Dipaksa dan dipaksa, kita akan meninggalkan dunia. Cepatkah, lambatkah, dengan cara mudahkah, dengan cara susahkah, di medan peperangankah atau tidak di medan peperangankah, dudukkah, berdiri, kalau sudah saatnya semuanya pasti akan berangkat. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita semuanya mungkin kadangkala sebagian besar umat manusia itu mencari sampai sedemikian rupa. Bangun tidur sudah memikirkan bagaimana isi perutnya, sebelum tidur pun sudah memprogram bagaimana untuk besok untuk mengisi perutnya dan seterusnya. Itu semuanya itu akan sirna, akan binasa. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum. Dan pada suatu saat setiap orang itu pasti didatangi.
dawihiyatun tasfarru minhal anamil, bencana besar, didatangi yang namanya bencana besar. Bencana besar itu adalah al-maut, al-maut yang membuat pucat ujung jari jemari mereka. Ya, malaikat Israel itu lebih kenal anak kita daripada kita. Malaikat Israel setiap hari itu menemui atau melihat wajah kita ya, 5 kali setidaknya. Sekurang-kurangnya 5 kali wajah kita itu ditatap oleh Israel. Israel itu banyak atau satu? Dua pendapat. Ada yang mengatakan satu, kemudian dunia itu ibarat mangkok, kemudian Israel itu mau memakan yang mana saja, itu sangat cepat kekuatannya. Kita tahu bahwa kekuatan cahaya itu bagaimana, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tidak ada orang yang tahu atau cepatnya center itu ketika disorotkan ke satu tempat itu hampir ceklon sudah nyampe, itulah cahaya. Makanya ada yang mengatakan bahwa Israel itu dihidangkan dunia kepadanya, kemudian dia siap menyantap manusia-manusia itu. Atau yang kedua, bahwa Israel itu satu, seperti anggap saja seperti misalnya Kapolri begitu, memiliki Polda, memiliki Polres, dan memiliki Polsek begitu. Nanti tapi eksekusinya adalah Israel yang nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia itu pasti akan mendatangi. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang laki-laki itu terbaring atau seorang jenazah itu sudah dibaringkan di dalam rumah, itu Israel itu di pintu, Pak. Israel itu di pintu lihatin keluarga yang ditinggalkan. Cuma kan kita tidak ada yang melihat. Yang melihat ya bubar juga. Ada yang mau ketemu, Pak. Nah, ketemu berarti meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di pintu. Kemudian ketika di pintu dia mengatakan, wahai keluarga si mayit, sesungguhnya aku tidak mendolimi saudaramu. Aku tidak mengambil hak saudaramu. Nikmatnya juga tidak saya putus. Ya, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saudaramu, bukan hanya keluargamu yang saya cabut nyawanya. Saya itu akan kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, dan kembali lagi ke sini, akan mengambil nyawa kalian satu persatu. Jadi sampai dalam keterangan itu dijelaskan, seandainya si pelayat keluarganya itu mendengarkan ucapan Israel tersebut, maka mereka akan bubar dan tidak ada mikir untuk menguburkan si jenazah. Mereka akan bubar dan menuju ke masjid-masjid, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mau menjemput mereka. Cuma kan itu kan tidak diperlihatkan, Pak. Tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan sudah selesai semua. Makanya tingginya derajat iman kepada yang gaib itu di atas yang lainnya itu ya di situ kekuatan iman. Jadi iman itu tertinggi kan kepada yang gaib. Yang gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib siapa? Malaikat gaib. Yang gaib siapa? Yang gaib hari ini bagi kita, meskipun keberadaannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu dan menatap wajah Nabi Muhammad SAW kecuali orang yang dikaruniai oleh Allah untuk mimpi bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setidaknya gaib bagi kita. Ya. Hari kiamat nanti, gaib bagi kita. Makanya nanti kan, surga juga nanti juga kan, nanti. Itu makanya orang banyak terperdaya, tidak mempersiapkan maqaddamat lighad wattaqullah, sampai begitu, Pak. Ya, hendaknya kalian itu yang melihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, lihat maqaddamat lighad, apa yang kamu persiapkan untuk hari esok itu apa? Wattaqullah, sudah diingatkan oleh Allah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, takwa kepada Allah. Ya,
Kita disuruh mempersiapkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi itu semua, dan itu akan menjemput kita. Bahkan bukan menjemput kita, hatta zurtumul maqabir. Kita yang akan mendatangi kuburan-kuburan kita. Kita yang akan mendatangi. Tinggal bagaimana persiapan kita untuk menjemput atau ketika dijemput oleh malakul maut tersebut. Ya, persiapan apa? Mudahkah kita di dalam menjawab ketika pertanyaan-pertanyaan nakir itu memang bertanya tanpa ada terpean sama sekali, tanpa bisa dibuat-buat, hanya keimanan yang bisa menjawab itu semua. Meskipun kita hanya mengucapkan Rabbi ya Allah, Rabbu itu adalah Allah, kalau imannya kepada Allah itu tidak ada, selesai urusan, tidak akan bisa mampu menjawab. Meskipun ia ditalkin dengan sedemikian rupa, tapi ketika orang tersebut tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak akan mampu menjawab itu semua. Tidak bisa menjawab itu semua. Makanya kita dituntut, ya, tadabbur Quran surat An-Naba ini kan berbicara tentang hari kiamat, kemudian disuruh mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6 sampai 16 nanti itu berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberi nikmat ini, terus apa yang kamu pakai dari nikmat tersebut, wujudnya apa yang engkau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kan, kemaksiatan. Ya. Ketaatan kan, kemaksiatan. Karena setiap manusia ini memang maunya kan balasan itu ketika itu juga gitu. Sholat, ya, sholat sholat qobliyah subuh kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya itu kapan? Bagi orang yang tidak beriman kan begitu. Tapi orang yang yakin, suatu saat 2 rakaat yang saya jalankan di waktu subuh itu mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggikan derajat saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawaban orang beriman pasti begitu. Pokoknya orang beriman kepada Allah itu kan, iman itu kan ada dimensi dalam Islam itu, dimensi iman, dimensi akal, ya kan? Di dalam Al-Quran ada yang bisa dinalar-nalar dengan akal, ada yang sifatnya adalah dimensi iman. Pokoknya nggak perlu saya harus melihat surga, saya yakin Allah membalas. Loh Bapak, di sini kalau ada yang, mohon maaf, petani ya nanam jagung 3 bulan berikutnya panen, itu saja yakin kok. Padahal masih benih kecil-kecil begitu. Itu sudah ngomong ke orang kalau mau hutang gitu. Nanti kalau kebun saya panen, nanti tak bayar, tak sahur. Itu padahal masih kecil-kecil. Itu yakin terhadap sesuatu yang goib. Belum tentu ini, belum ada nanti babi yang nyerang, belum lagi bekecot yang nyerang kalau masih kecil-kecil itu. Tapi dia sudah yakin loh. Bahkan dia sudah ngambilin hutang di mana-mana, nanti gampang aja. Kalau panen nanti pas Desemberan itu, mahal ini jagung ini, padahal belum tentu. Yakin. Bagi bapak, ibu, ada yang kerja di perusahaan juga begitu. Ini awal bulan ini, ya kan? Kerja sebulan ke belakang, itu sudah ngambil panci, ngambil apa misalnya, kita mau kredit atau apalah, ya kan? Itu nanti insya Allah bulan depan nanti tak bayar, ada gajian. Yakin kok, Pak. Padahal gajian bulan depan belum tentu. Siapa tahu tidak sampai bulan depan malah ahli waris kita yang bayar panci yang kita ambil tadi itu. Bisa saja. Kita tidak tahu. Itu untuk urusan di dunia, untuk urusan keperluan kita dunia, kita semua yakin. Terhadap untuk urusan akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan adanya surga, adanya neraka, kenapa tidak yakin? Aku yakin Ustaz, tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita berusaha untuk beramal soleh. Baru itu namanya yakin. Itu kan iman. Iman kan tidak hanya ucapan, tapi perbuatan.
harus ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku harus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Aku juga harus menjadi orang yang senantiasa naik kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan meskipun dengan kekurangan-kekurangan yang aku perbuat. Aku harus menjadi kebaikan-kebaikan. Harus begitu. Kita mulai dari mana? Dari diri kita masing-masing. Kami sampaikan dalam pengajian yang lainnya coba. 1 rumah tangga baik, 2 rumah tangga baik, 3 rumah tangga baik, 40 rumah tangga baik, 1 RT baik. Ya, 1 RT baik, 2 RT baik, 4 RT baik, 5 RT baik, sudah 1 desa baik. 1 desa baik, 2 desa, 5, 10 desa baik, 1 kecamatan baik. Mulailah dari diri kita untuk hari ini. Sama-sama. Yang ngomong ini juga belum tentu bisa kan? Kita sama-sama. Makanya kalimatnya adalah tawasau bil haq. Mari kita saling menasehati. Ini menyampaikan pada hakikatnya adalah untuk dirinya. Malu ini, ya. Jangan sampai seperti orang jual obat. Ngomong ini obat batuk, malu jarang. Saya sendiri batuk, ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Ini saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi surga dan neraka itu memang betul-betul disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya akan disiapkan bagi mereka yang yakin, nerakanya akan disiapkan bagi mereka yang tidak yakin akan adanya pertemuan dengan Sang Pencipta. Wa kullu mri'in yawman saya'lamu ghaibah idza usifat indal ilahil hasail. Setiap orang kelak pada suatu hari pasti akan mengetahui amalannya ketika telah dibuka di sisi Tuhannya segala catatannya semuanya. Ya, tugas malaikat kanan kiri ini, Pak, yang di samping Bapak Ibu semuanya masing-masing malaikat itu senantiasa mengawasi Bapak Ibu. Tugasnya itu ya dia diam. Tugasnya itu hanya mencatat. Yang ngisi ya kita, yang ngisi kan kita. Berbuat baik, buruk sebelahnya. Jadi yang pada hakikatnya yang ngisi catatan-catatan itu bukan malaikat. Malaikat dia dengerin orang ini berbuat baik. Ini tinggal nyatat saja. Pada hakikatnya yang ngisi catatan amal kebaikan dan keburukan kita itu adalah kita sendiri. Makanya ya rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kembali lagi pernah menyanjung syair tadi itu, ya ala kullu syai'in ma khalaqahu batil, itu asdaqu kalimatin qala syair kalimat apa namanya al-labid atau lubaid, ala kullu syai'in ma khalaqahu batil. Sebaik-baik syair yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah ucapan lubaid, ada yang mengharokati labid begitu, yang berbunyi apa? Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah pasti akan lenyap. Segala sesuatu selain Allah pasti akan lenyap. Ya, kita semuanya akan lenyap di muka bumi ini. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Allah mengingatkan mereka tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat yang ke-6 tadi ini, bahwa Allah berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Kalau orang mukmin sudah percaya sebelum ada bukti saja sudah percaya, tapi orang kafir tidak, biasanya mereka menggunakan akal pikiran mereka, padahal segala sesuatu tidak bisa kan dinalar dengan akal. Mana keberadaan Allah itu di mana? Keberadaan Allah di mana? Mereka kan begitu. Memang kalau ada Allah, ya terus di mana? Ya. Sebelum angka 0 itu apa? Bingung juga. Bingung juga. Akalmu letaknya di mana? Bingung juga. Kamu itu mana? Wahid itu yang mana? Itu jidatmu, itu dadamu.
lenganmu itu. Kita saja menunjuk diri kita saja bingung. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal, tapi keberadaannya pasti ada. Ya, ulama dulu itu cukup simpel menyederhanakan satu perkara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada unta jalan, kemudian ada kotoran. Kemudian orang yang tidak percaya kepada keberadaan Allah itu cukup menunjukkan kotoran unta begitu saja. Ada kotoran, kira-kira ada untanya enggak? Ada. Kotoran saja kamu yakin kok. Mosok dengan alam semesta yang luasnya sedemikian rupa tidak yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ini ada kotoran kok tidak ada untanya, tidak ada kudanya, tidak mungkin. Orang tidak percaya kan? Nah ini harus perlu dibuktikan ini. Nah, tidak bisa. Ada kotoran pasti ada untanya tadi. Cukup simpel para ulama terdahulu itu ketika menjelaskan mereka itu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Faya ajaban kaifa yuqsil ilah. Sungguh menakjubkan kenapa orang itu bisa bermaksiat kepada Allah. Am kaifa yajhadul jahil. Bagaimana orang itu, orang durhaka, orang bermaksiat itu bisa bermaksiat atau bisa durhaka kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayat. Padahal segala sesuatu itu memiliki tanda. Tadullu ala annahu wahid, bahwa yang menunjukkan bahwa dia Allah itu adalah satu, ya. Itu adalah syair-syair para ulama untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah yakin akan keberadaan Allah, Allah itu memiliki kitab, di dalam kitabnya berbicara tentang hari kiamat. Berarti hari kiamat itu pasti terjadi. Baru kita masuk ayat yang ke-6 berbicara tentang isinya 6 sampai 16 itu berbicara tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang sangat luas? Hamparan yang sangat luas. Bumi tempat kalian tinggal dan kalian bisa berjalan di muka bumi ini itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luas. Sudah sempit mana ada coba naik pesawat itu. Jawa itu sebenarnya masih luas ternyata. Orang kan tapi seneng ngungkel di situ semuanya. Padahal kalau di atas pesawat masih luas, apalagi Kalimantan. Luasnya luar biasa. Cuma ya dimiliki oleh beberapa orang mungkin begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa suatu ketika kata para sahabat, kami itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerima wahyu dan para sahabat langsung diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wahyu tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul inna anzalna al-mala liqaumis shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta itu untuk menegakkan sholat. Bukan gara-gara harta akhirnya tidak sholat, itu malah salah. Tapi menurunkan harta itu untuk menegakkan sholat, wa ita'i zakat, dan menunaikan zakat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walau kana libni adama wadiyan min dahabin, ya, ayyakuna lahu wadiyun au kama qala wala yamlaqu fa'u illa turab wa yatubu Allahu ala man taba au kama qala. Sesungguhnya manusia itu dengan hamparan bumi yang sangat luas ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia, untuk apa? Sholat dan membayar zakat. Tapi mereka mengabaikan itu semua. Dan saking rakusnya manusia, kalau mereka itu punya satu lembar emas, itu tidak terima, pengen punya 2 lembar emas. Karakter manusia di mana-mana itu gitu. Iya, ada sifat rakusnya kan ada.
Hampir semuanya. Setiap manusia itu ada itu, tapi kembali lagi jiwanya yang bersih yang mengendalikan akan hal itu semua. Mohon maaf, ini kalimat ini bukan berarti orang tidak boleh kaya, wajib kaya kalau bisa. Sahabat Rasulullah SAW itu kaya-kaya, tapi dia bisa mempergunakan kekayaan tersebut ke arah yang benar tadi itu. Bukan untuk sebuah kerakusan tadi. Rakusnya luar biasa. Kalau punya lembah emas, dia pengen punya lembah emas. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah. Maksudnya adalah kuburan. Kalau sudah kuburan itu sudah selesai. Wa yatubullahu ala man taba. Nah, kita itu di dunia ini kembali lagi diminta untuk mempersiapkan itu semua. Memang nikmat ini dunia ini yang dihampakan ini nikmat. Tapi pergunakan nikmat berupa dunia yang sangat luas. Mungkin kita juga bertempat tinggal, bukan mungkin kita yang bertempat tinggal di atas dunia ini pergunakan untuk mempersiapkan hari akhirat. Makanya Rasulullah SAW kata Barok bin Azib, kunna ma'an Nabi SAW fi janazatin fajalasa ala safiril qabri fabaka hatta balat sarab faqala li ashabihi ya ashabi atau ya ikhwan bimisli hada fa'iddu. Kata Barok, saya itu pernah dilempar. Berarti nangis Rasulullah itu gugup. Nangis Rasulullah berarti serius. Ya hatta balas sampai tanah yang di bawah tempat duduk beliau itu, ya sambil duduk begini, itu menjadi basah, lembab. Kemudian kemudian beliau bersabda kepada para sahabat saat itu, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hada, sembari menunjuk ke arah kuburan, limisli hada. Nah, seperti ini loh kalian itu nanti ujungnya. Fa'iddu, persiapkanlah untuk kalian bekal menghadapinya, yaitu kematian. Nikmat dengan dihamparkannya dunia yang sangat luas ini, mari gunakan untuk beramal soleh. Wal jibala autada. Nikmat berikutnya adalah gunung-gunung sebagai pasak. Supaya apa? Litas kuna wala tatamkaffa'a wala tamila bi'ahliha. Supaya dunia ini tenang, dunia ini tidak goyang dan tidak miring. Orang yang berpenghuni di dalamnya itu tidak miring. Itu gunung, ya gunung. Tapi gunung itu bisa saja nanti murka, dan gunung itu setiap gunung ada penjaganya, yaitu malaikat. Ya, jaga bukan orang lain, bukan bangsa lembut, bukan malaikat yang menjaganya. Dan gunung itu nanti pada hari kiamat, ingat, sekarang buat pasang. Suatu saat kalau sudah malam itu betul-betul berterbangan nanti suatu saat. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan begitu. Padahal kalau kita lihat gunung itu bagaimana, rumah yang Bapak mungkin di Jawa, di Sulawesi, di mana saja yang rumahnya dekat gunung. Ya, kalau mertua saya itu kan rumahnya dekat gunung tertinggi di Jawa Barat, apa namanya, Gunung Ciremai. Itu lagi kalau lagi terang itu kayak raksasa begitu Pak di depan kita itu Pak, gunung itu kan. Kalau lagi cerahnya luar biasa ya. Ya. Atau gunung-gunung yang lain lah. Gunung mana? Sindoro, Gunung Sumbing itu kalau lagi cerah juga. Itu kayak raksasa itu kan. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hamburan semua itu pasak bumi. Ya, itu pasaknya bumi. Dan itu pernah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Bani Israel itu tidak maksiat. Diangkat gunung Bukit Tursina itu ditaruh di atas kepalanya.
Ya, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, nggak jadi ditutup. Tapi gunung itu bisa saja suatu saat akan menutup. Siapapun kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Hati-hati. Hati-hati. Bapak bisa buka di detik.com. Bapak juga bisa buka liputan ulang Trans TV atau Transmedia. Bapak juga bisa buka di situsnya punya Wahdah Islamiyah, bahwa dulu itu ada satu dukuh, mohon maaf, mungkin di sini ada orang Banjarnegara, satu dukuh yang namanya Legetan dan desanya namanya Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Itu ada dukuh yang namanya dukuh Legetan, dukuh penghasil kentang yang luar biasa banyak, kemudian wortel dan lain sebagainya. Namanya di daerah tidak jauh dari dataran Dieng, tapi letaknya dia berada di Banjarnegaranya. Dukuh Legetan itu betul-betul Allah uji dengan kemakmuran yang luar biasa. Wes pokoknya usaha gampang semuanya, pokoknya panen semuanya bisa diatasi, pokoknya semuanya panen itu panen raya gampang untuk mendapatkan harta. Tapi sayang, makanya kalau di detik.com tidak ada pembahasan tapi sayangnya. Tapi kalau di YouTube Bapak Ibu buka di Transmedia kalau tidak salah itu tapi sayang, yaitu pergunakan kenikmatan tersebut ya di malam kejadian itu, ya judinya ya mabuknya ya memanggil biduanitanya ya yang disebut dengan tari lengger di sana, ya kan. Kemudian mohon maaf, terkadang juga terjadi perzinahan juga ya. Malam hari itu di tahun 1955, tanggalnya kalau tidak salah 16/17, ada tubuhnya sekarang berdiri tegak, tubuhnya masih ada. Bulan 4 tertulis di tubuh tersebut, tubuh peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Duku Legetan serta 19 orang tamu dari desa-desa yang lain sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-amun. Ada tubuhnya, ada tulisannya begitu. Nanti di browsing ada gambarnya, ada. Ya, meskipun ketika saya menyampaikan kajian ini orang Dieng, tapi ternyata bukan Banjarnegara. Saya kok tidak pernah dengar cerita itu misalnya. Padahal diliput di televisi ada tiang tubuhnya tadi. Sekitar 332. Malam itu hujan derasnya luar biasa. Tahun 1955, berarti 60 sekian tahun yang lalu. Tiba-tiba dini hari malam sepi, turun hujan sepi, semuanya mati lampu, meledak suara ledakan yang sangat dahsyat, kata yang diwawancarai dan tokoh masyarakat setempat. Dan tidak ada yang berani keluar rumah. Ya, kalau di situ disebut longsor, tapi di situs tertentu saya membaca itu tidak longsor. Bagaimana longsor? Gunung Pengamun-amun, di bawahnya itu ada sungai, kemudian ada Dukuh Legetan tadi itu. Tidak ada tanah yang jatuh ke mana itu, ke tanah tersebut, ke sungai tersebut. Yang ada apa? Gunung yang gini, dipotong kemudian ditutup ke desa tersebut. Kalau sudah begitu terus siapa yang bisa membantu? Kalau sudah begitu bagaimana terusan kematian semacam ini? Ya, atas longsornya, dan itu ada pernah terjadi yang model begitu. Itu kalau sudah gunung gunung itu sudah tidak terima ketika dipergunakan, gunung yang seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah dengan adanya gunung, tapi ternyata mereka malah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Saya pernah juga ke ke satu tempat dulu penghasil bunga, Pak. Dulu pernah sebelum akik dulu kan bunga, Pak.
bunga. Pokoknya bunga baru muncul daunnya dua saja sudah 500.000 semua halnya minta ampun kan. Ternyata di wilayah tersebut orangnya itu luar biasa. Laptop dulu itu mahalnya luar biasa. Dengan mereka itu sudah lupa pengajian dan lain sebagainya wilayah tersebut. Ini kata penduduk itu yang saya silaturahim ke situ. Ya, nah itu Ustadz itu ditawari, Ustadz mau laptop Ustadz, berapa laptop dari bunga itu dari distributor terbesar ya ke wilayah Kaltim dan wilayah-wilayah yang lainnya. Saat itu terjadi luar biasa juga ledakan yang luar biasa, akhirnya roboh 30 orang sekian itu itu ya tertimbun, dan mereka sebagian orang-orang yang ahli agama mereka evaluasi mungkin karena kita itu sudah mulai lalai terhadap urusan-urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah begitu, ya kita kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat sebelum ya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini berubah menjadi peringatan. Kenikmatan berubah menjadi peringatan untuk kita yang masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita kumpulnya bersama orang-orang yang soleh. Karena dengan begitu kita akan terpacu dan saling memacu untuk melakukan amal soleh juga, amal kebaikan. Dan akhirnya kita pun diberi kemudahan oleh Allah untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibillah wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.